Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wahyudi, Stabuk F551-19062. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Fajar. Tugas saya di sini untuk menjelaskan desain aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini pertama kita menggunakan background berwarna merah putih agar terlihat user friendly dan nyaman dilihat oleh user pengguna. Nah, di sini juga kami menggunakan 5 text box yang terdiri IP server, port server, IP client, port client, dan message. Dan menggunakan titel agar terlihat lebih jelas seperti server, client, dan conversation. Dan menggunakan 3 button yaitu run, connect, dan send. Dan tidak lupa pula kita juga menggunakan BG worker. Ini di sini fungsinya untuk menampilkan apabila IP server sudah terhubung kepada IP client, dan juga berfungsi untuk menampilkan pesan apabila pesan sudah terkirim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, Stambuk F551-19050. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi chat. Fungsi utama yang dimiliki oleh aplikasi chat ini, yang pertama dapat menerima dan mengirim data antara klien dan server. Yang kedua, sebagai komunikasi antara klien dan server. Dan yang ketiga, alat komunikasi antara server dan klien sehingga lebih mudah untuk berhubungan. Seperti ini dia tampilan aplikasi chatnya. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Kemudian seperti ini tampilan dari aplikasi chat. Di sini ada IP server, port server, IP client dan port client, kemudian run, connect. Di sini ada kotak conversation dan sini untuk mengirimkan pesan. Di sini IP servernya sudah ada, kemudian kita sambungkan ke port server. Port servernya 1234. Kemudian kita run. Setelah kita run, kita buka aplikasi yang sudah ada di dalam sini, aplikasi chatnya. Seperti ini tampilan aplikasinya. Kemudian kita isikan di sini IP clientnya kasih sama dengan IP server 192.168.1.19. Kemudian kita sambungkan port clientnya 1234. Kemudian kita connect. Setelah itu di sini conversationnya muncul terhubung ke server. Kemudian kita kirimkan pesan ke server. Hello world. Kemudian kita kirim. Kemudian server menerima pesan dari klien. Seperti itu. Ini dia masuk di kolom conversation. Kemudian kita kirim balik pesannya juga. Kita kirim. Kemudian ini dia terkirim ke aplikasi klien seperti itu. Kemudian sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, Stambuk F551-19076. Dan video kali ini saya akan menjelaskan sintaks dari program aplikasi chat ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskannya dari library. Di sini kita menggunakan 4 library. Ini sebagai dasar supaya program itu tidak error. Dimana kita menggunakan system.net, system.net.socket, system.net
IO untuk input output unity, system component model. Nah, di sini saya akan langsung ada deklarasi global di mana semuanya bersifat private, dan di sini ada TCP client untuk klien nanti, objek klien. Di sini ada stream reader untuk objek str, stream writer stw. Kemudian di sini ada private string yang berarti private string, text to send, dan receive. Dimana itu nanti untuk mengirim dan menerimanya itu menggunakan string, tipe data string. Oke, background worker, di sini ada pembuatan objek baru, background worker 1 dan background worker 2. Nah, di sini ada initialization component, di mana background worker 1 titik do work plus sama dengan new do work event handler background worker 1 do work, di mana di sini melakukan event untuk menghandle, di mana background worker 1 work supports cancellation sama dengan true. Jadi apabila do worknya itu jalan, maka bisa di cancelnya itu true. Oke. Terus yang kedua sama seperti yang tadi, dan di sini ada IP address, local IP. Di sini ada pembuatan objek baru local IP, di mana sama dengan dns.get host address dan s.get host name. Di sini coding untuk cek kita apakah kita punya laptop itu terhubung ke internet atau tidak. Jika terhubung, maka dia akan langsung mendeteksi kita pakai address apa. Seperti 192.168.1.3 misalnya. Dan hostname-nya itu apa. Nah, kemudian di sini ada for each IP address. Kita di sini membuat objek baru namanya address in local IP. Jadi jika address family sama dengan address family titik internet network. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Dia cek kembali apakah ada itu IP-nya atau tidak. Kemudian dia nanti akan di TB textbox IP server titik text sama dengan address titik to string. Jadi dia nanti ke dalam bentuk string gitu, di convert. Nah, kemudian di sini ada tombol run pada server. Di sini TCP listener, kita membuat objek baru listener sama dengan new TCP listener IP address titik any inverse tb port server titik text listener to start. Nah, sini dimana kita mengeksekusi dari IP address dan portnya. Di sini ada listener to start untuk menjalankannya. Dimana jika terjalan maka akan dieksekusi hal ini. Dimana klien sama dengan listener titik escape TCP client. Nah, kemudian str sama dengan new stream reader client titik get stream. stw new stream writer client titik get stream. stw auto flush sama dengan true. Ini coding untuk mencegah apabila ada delay begitu, ada delay. Maka bagi worker 1 run worker asynchron. Nah, di mana bagi worker ini akan run juga. Dia run apakah connect atau tidak seperti itu. Kemudian di sini ada perulangan bagi worker 1. Ada perulangan while di mana client connect try, kemudian receive menerima sama dengan str to read line. Di mana dia akan menerima dari str stream reader-nya, kemudian read line dispatcher is begin invoke action sama dengan tblock conversation titik text plus sama dengan dia receive plus information new line. Jadi di sini dia akan menampilkan pesan dari si pengirim. Nah, misalnya btn connect client. Nah, dimana klien akan menerima client sama dengan new TCP client. Jadi kita membuat klien baru, objek baru namanya client, dimana IP endpoint, IP end sama dengan new IP endpoint, IP address titik first, textbox IP client titik text, inverse tipe port client titik text. Ini sama seperti yang di atas tadi, cuman ini dia dalam bentuk server.
Sedangkan yang di bawah ini untuk kliennya. Maka dia di sini di try client titik connect IPN. Nah, IPN. Kemudian ini untuk IP endpointnya. Jika client titik connect, jika kliennya connect, maka TP client conversion titik text plus sama dengan terhubung ke server, maka dia akan tampil terhubung ke server plus environment titik new line, maka dia akan garis baru. Kemudian str sama dengan new stream rider client titik get stream, seperti yang di atas tadi, maka dia akan menerima apa yang sudah terhubung seperti itu. Oke, di sini kemudian di sini ada button message, di mana kita akan mengirim pesan. Jadi jika tb message titik text tidak sama dengan kosong, maka text to send tb titik text bagi worker run work asynchron. Nah, else message box titik show pesan tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya kosong, dia itu tidak akan muncul message box di mana pesan tidak boleh kosong. Maka dia langsung ke message box itu akan kosong kembali supaya bisa diketik kembali. Nah, kemudian di sini ada backup worker to work. Jika client to connect, maka string write line text to send, maka dia akan mengirim si pembacanya. Begin invoke action table conversion text plus saya, ini untuk kayak menerima dan mengirim begitu. Saya akan menampilkan apa yang kita ketik gitu. Saya mengirim ini misalnya message ini, maka dia akan muncul di BG workernya. Text to send, kita ambil text to sendnya, kemudian plus information new line. Else message box show gagal mengirim pesan. Jadi jika ini tidak terjalankan, maka akan muncul message box gagal mengirim pesan. BG worker cancel asynchron. Nah, sekian dari penjelasan program dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.